Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uutsi bi asyrafil adyan wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dalam keberkahan, kemanfaatan, kesehatan jasmani dan ruhani kita, dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, mari kita memulai pembelajaran tajwid dari kitab Syifaul Jinan, di mana muqaddimahnya sudah saya buat di video sebelumnya. Yang belum menonton silahkan tonton dulu ya. Namun pada pembelajaran awal ini saya sengaja tulis kembali untuk kita bersama-sama membaca 3 bait nazom dari kitab Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wahaka fi tajwidina man hurrira samaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Semakin kita rajin membaca Al-Quran, semoga hati kita semakin bersih, dan semoga kehidupan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bab pertama dalam kitab Syifaul Jinan ini, yaitu babu ahkamit tanwini wan nunis sakinah. Artinya, bab ini menjelaskan tentang beberapa hukum tanwin dan nun mati yang sering kita sebut sebagai hukum nun mati dan tanwin. Nah, namun sebelum kita memahami lebih jauh tentang pembagian hukum nun mati dan tanwin, kita terlebih dahulu mencoba untuk memahami perbedaan antara tanwin dan nun sakinah. Apa sih itu tanwin dan apa itu nun sakinah atau nun mati? Nah, di sini sudah saya jelaskan atau saya tulis definisinya, penjelasan tentang tanwin dan nun sakinah. Apa itu tanwin? Kita perhatikan bahwa tanwin itu adalah nun mati yang terletak di akhir isim yang terlihat ketika diucapkan dan hilang ketika ditulis dan diwakofkan. Kita tahu bahwa nun mati itu ketika dibaca berbunyi N ya, santri ya. Nah, berbunyi N. Nah, maka tanwin itu suara N-nya ini akan tampak, akan terdengar pada saat diucapkan. Tetapi nun mati ini pada tulisan dan pada saat diwakof itu tidak tampak. Artinya tidak berwujud. Kita lihat contoh di bawah ini, ada bacaan sami'un alim. Nah, jelas di sini bahwa ada tanwun, di mana kita kenal tanwun ini sebagai domatain ya. Kita sering kenal sebagai tanwan, tanwin, tanwun. Nah, tanwan, tanwin, tanwun itu adalah keseluruhannya disebut sebagai tanwin ya, sebagai tanwin atau sebagai fathah tain, kasroh tain, domatain. Nah, itulah tanwin. Nah, di sini menggunakan domatain atau tanwun ya. Nah, di dalam tanwun ini ada nun mati yang tersimpan. Maka ketika dibaca suara N-nya itu tampak. Tetapi pada tulisan ini nunnya itu tidak ada ya.
nunnya itu tidak ada. Sekali lagi, tanwin itu suara nun mati hanya tampak saat dibaca, tetapi pada tulisan dan ketika wakof nun mati itu hilang. Itulah tanwin. Jelas ya? Kita ulangi, sami'un alim. Oke, ini hilang ya, karena aslinya alimun, gitu kan? Karena wakof maka hilanglah suara nun mati. Nah, kemudian di sini juga ada contoh sami'an. Nah, ada tanwan atau fathah tain. Di dalam tanwan juga mengandung nun mati yang pada saat dibaca berbunyi suara n, tetapi pada tulisan nun matinya hilang. Tapi karena di depan huruf yang berharokat tanwan ini adalah huruf ba, di mana pada hukum nun mati dan tanwin memiliki hukum tersendiri, yaitu hukum iqlab. Artinya tanwan atau tanwin ini yang berbunyi suara nun mati ini diganti menjadi bacaan mim yang disamarkan dan berdengung. Maka bacaannya bukan sami'an, tetapi diganti menjadi mim. Sami'am basiro. Nah, ini jadi ro ya. Aslinya basiron. Karena ditanda wakof, maka suara nun mati menjadi hilang. Nah, jadi suara nun mati hanya tampak pada saat dibaca ya, seperti ini. Suaranya ada di dalam harokat tanwan, tanwin, tanwun. Ketika dibaca itu tampak, namun pada tulisan dan tanda wakof nun mati itu hilang. Oke, jelas ya. Nah, sekarang nun mati atau nun sakinah. Nah, kalau nun sakinah ini berbeda dengan tanwin. Nun sakinah itu akan selalu tampak baik pada saat dibaca, pada saat ditulis, maupun pada saat dibaca wakof. Nun mati itu tetap wujudnya menjadi nun mati. Contoh pada kalimat huruf ya, an. Nah, ini bacaan an. Ketika dibaca nun matinya berbunyi an, an-nya itu terdengar an. Pada saat dibaca nun mati itu tampak, dalam tulisan pun nun mati tetap tampak. Pada saat dibaca wakof pun nun mati tetap menjadi nun mati. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang hanya tampak pada saat dibaca, pada tulisan dan pada kalimat yang diwakofkan itu hilang. Nah, itu bedanya ya. Nah, contoh lagi pada kalimat isim juga sama. Anhar, anhar. Nah, nun matinya ini ketika dibaca an, tuh tampak ya. Tulisannya pun sebagai nun mati. Nah, ketika diwakof seperti di atas contohnya. Juga pada kalimat fiil sama. Sun, sun. Nah, tampak pada saat dibaca sun, n-nya itu terdengar. Kemudian tulisannya juga adalah huruf nun mati. Dan juga ketika dibaca wakof tetap menjadi nun mati. Nah, demikian penjelasan perbedaan tentang tanwin dan nun sakinah. Jelas ya? Nah, pada pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Kita memahami tentang perbedaan apa itu tanwin dan apa itu nun sakinah, di mana yang sering kita kenal sebagai hukum nun mati dan tanwin. Ya, saya tegaskan sekali lagi, ketika saya mengucapkan tanwin berarti otomatis mencakup dengan tanwan, tanwin, tanwun di dalamnya. Oke ya. Ketika saya mengucapkan kalimat tanwin berarti yang saya maksud adalah baik fathah tain, kasroh tain ataupun dhamma tain yang sering kita sebut tanwan, tanwin, tanwun. Baik, sampai sini kiranya cukup penjelasan, dan nanti kita akan lanjutkan bab berikutnya atau penjelasan berikutnya masih tentang nun mati dan tanwin. Pada saat bertemu dengan huruf hijaiyah akan melahirkan beberapa hukum pada pertemuan atau video selanjutnya. Pada kali ini cukup sekian, mohon maaf, syukron katsiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.